Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita masuki pembelajaran, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Saya. Ya, Katra, tentang apa? Yaitu tentang bunyi dan sifat-sifatnya, Bu. Nah, itu kemarin kita bahas tentang materi bunyi dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan fokus mempelajari materi tentang mendengar karena bunyi. Sekarang Ibu minta kalian duduk dulu di tempat kelompoknya masing-masing. Kelompoknya yang Ibu bagi minggu kemarin, kalian masih ingat? Ingat. Baiklah, tapi Ibu minta sekarang sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu minta kalian agar bisa mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik, supaya kalian bisa cepat memahami pemateri kali ini. Kalian paham? Iya, Bu. Baiklah, di sini Ibu langsung saja menjelaskan materi tentang mendengar karena bunyi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu definisi mendengar? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang tahu tentang definisi mendengar, di sini Ibu langsung saja menjelaskan tentang definisi mendengar. Definisi mendengar yaitu mendengar adalah proses penerimaan dan pemahaman bunyi melalui indera pendengaran. Contohnya seperti mendengar percakapan teman atau mendengar penjelasan guru. Yang kedua itu mendengar radio, musik, dan sejenisnya. Nah, itu dari definisi mendengar. Nah, sekarang di sini definisi bunyi. Ada yang tahu definisi bunyi? Nggak tahu, Bu. Baiklah, langsung saja di sini definisi bunyi. Bunyi adalah suatu bentuk energi yang dapat didengar oleh telinga manusia dan hewan yang dihasilkan oleh getaran atau osilasi dari suatu benda. Contohnya sama kayak contohnya mendengar itu, seperti mendengar percakapan guru, teman, dan sejenisnya. Nah, itu tadi definisi dari mendengar dan definisi dari bunyi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendengaran, seperti kualitas gendang telinga, yang dimana kerusakan gendang telinga dapat mempengaruhi kemampuan mendengar. Yang kedua yaitu intensitas bunyi. Bunyi yang terlalu keras dapat merusak pendengaran juga. Yang ketiga yaitu frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi yang tertentu dapat mempengaruhi kemampuan mendengar. Yang keempat yaitu jarak dengan sumber bunyi. Jarak yang terlalu jauh dapat mempengaruhi kemampuan mendengar. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan, seperti kebisingan atau gangguan lainnya yang dapat mempengaruhi pendengaran. Yang keenam yaitu kesehatan telinga. Kita juga penting untuk menjaga kesehatan telinga dari infeksi, peradangan, atau kondisi medis. Itu juga dapat mempengaruhi pendengaran. Yang ketujuh yaitu usia. Seiring dengan bertambahnya usia juga bisa mempengaruhi pendengaran kita. Yang terakhir yaitu genetik. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi kemampuan mendengar. Itu tadi yang Ibu jelaskan yaitu faktor tentang mempengaruhi pendengaran. Dan di sini selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi bunyi. Yang pertama yaitu sumber bunyi, contohnya musik, suara manusia, atau mesin yang dapat mempengaruhi karakteristik bunyi. Yang kedua yaitu medium, contohnya udara, air, padatan, ini juga bisa mempengaruhi perlambatan bunyi. Yang ketiga yaitu frekuensi. Frekuensi bunyi juga bisa menyebabkan terpengaruhnya suara. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan. Contohnya seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Dan ini juga bisa mempengaruhi perlambatan bunyi. Yang terakhir yaitu jarak. Nah, itu tadi Ibu jelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pendengaran dan mempengaruhi bunyi. Baiklah, selanjutnya Ibu jelaskan cara mengatasi faktor pendengaran. Yang pertama itu perawatan telinga, yang dimana kita harus rutin membersihkan telinga dan menghindari benda tajam untuk membersihkannya. Yang kedua yaitu menggunakan alat bantu mendengar seperti HP atau alat bantu dengar. Yang ketiga yaitu menghindari kebisingan, seperti menggunakan pelindung telinga saat bekerja,
saat bekerja dengan mesin yang berisik. Yang keempat yaitu mengatur volume. Kita juga perlu mengatur volume musik atau suara agar tidak terlalu keras. Yang keempat yaitu pemeriksaan kesehatan, yang dimana kita harus rutin memeriksa kesehatan telinga kita. Yang keenam yaitu menggunakan teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu Ibu jelaskan tentang bagian-bagian telinga kita untuk mendengar. Yang pertama yaitu daun telinga, yang kedua saluran telinga, yang ketiga kulit gendang telinga, yang keempat yaitu saluran pendengaran, yang kelima gendang telinga, dan yang terakhir tulang-tulang pendengaran. Nah, itu tadi tentang bagian-bagian telinga kita untuk mendengar. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam gangguan telinga. Yang pertama yaitu tuli konduktif, yang kedua tuli campuran, yang ketiga kehilangan pendengaran frekuensi tinggi, nah yang terakhir kehilangan pendengaran frekuensi rendah. Baiklah, itu tadi penjelasan yang Ibu sampaikan sesuai dengan materi mendengar karena bunyi. Dan di sini Ibu akan mempraktikkan kalian tentang materi mendengar karena bunyi menggunakan telepon kaleng ini. Ada yang mau menyobanya? Ada. Ayo coba Katra, maju. Ya, tunggu bentar, Bu. Baiklah, di sini udah ada teman kalian yaitu Katra ingin menyobanya. Dan di mana telepon kaleng ini adalah alat komunikasi sederhana yang terbuat dari dua kaleng atau wadah yang dihubungkan dengan seutus tali atau kawat. Alat ini menggunakan prinsip dasar getaran suara untuk mengirimkan suara dari satu kaleng ke kaleng yang lain. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan cara menggunakan telepon kaleng. Yang pertama, kita harus menjaga jarak antara kaleng satu dengan kaleng yang kedua. Nah, yang kedua, kita harus meletakkan kaleng yang satu di mulut kaleng, dan yang kedua kita letakkan di telinga kaleng sebagai pendengar. Contohnya kayak halo, mendengar? Nah, otomatis suara yang tadi dikeluarkan oleh kaleng yang satu akan menggetarkan tali yang di tengahnya ini. Terus yang keempat yaitu getaran tersebut diterima oleh kaleng yang kedua. Contohnya kayak misal, bagaimana kabarnya? Dengar? Nah, itu tadi contohnya getaran tersebut diterima oleh kaleng yang kedua. Nah, yang terakhir yaitu ulangi proses berapa kali agar bisa menghasilkan suara yang jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menghasilkan bunyi yang jelas. Yang pertama, pastikan tali kaleng tidak terputus. Terus, yang kedua, membuat lubang pada bagian bawah di kedua kaleng tersebut. Tapi jangan membuat lubang terlalu besar karena bisa mempengaruhi kualitas suara. Nah, yang ketiga itu gunakan kaleng yang sama ukurannya, kayak gini, sama ukurannya. Yang keempat yaitu bersihkan kaleng dari debu dan kotoran. Kita harus menggunakan kaleng yang bersih dari kotoran dan debu. Yang terakhir yaitu gunakan suara yang jelas dan tidak terlalu keras agar bisa didengar oleh teman yang lawannya berbicara. Baiklah, sebelum kita masuk ke evaluasi, apakah ada pertanyaan atau bagian yang belum kalian pahami? Nggak ada, Bu. Udah paham. Nah, kalau nggak ada, itu tanyanya kalian udah paham semua. Alhamdulillah. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke evaluasi. Dan evaluasi kali ini kita menggunakan evaluasi tidak langsung. Yang dimana di sini udah Ibu siapkan kertas. Udah juga Ibu tuliskan di kertas ini pertanyaan. Nah, sekarang Ibu akan bagikan satu kertas, satu kelompok. Nah, udah kalian dapat semua kertasnya? Udah, Bu. Nah, kalau kalian udah dapat semua kertasnya, Ibu harap kalian bisa mengerjakan kompak ya sama teman kelompok kalian agar kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus dari Ibu. Di sini Ibu akan menilai kalian dari kekompakan, efektivitas, kreatif, dan keterampilan kalian. Oleh sebab itu, Ibu harap kalian berdiskusi sama kelompok kalian. Baiklah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan ingat tugasnya dikumpulkan minggu depan.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dan kita lanjutkan pada minggu depan. Sekian mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.